Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Dan diutusnya untuk kita Rasul, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Dan dia turunkan untuk menjadi referensi bagi Rasul Al-Quran, kitab yang haqq. Untuk apa? Liyursyidun nasa ila sabilil huda. Untuk menuntun manusia ke jalan yang benar dan jalan yang lurus, agar manusia itu tidak gampang dibodohi. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan kita juga sesungguhnya bersaksi tidak ada nabi, bahwa nabi itu adalah Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allah dan kita semua hendaknya mengikuti untuk bersalawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, dan juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Dan kita yang mengikuti itu semuanya akan meraih kemenangan di hari kiamat. Wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Kaum muslimin, ini adalah pembukaan khutbah dari khatib di hari Jumat dan sebagai rukun. Itu jarang diterjemahkan, sehingga sebagian kita yang tidak dari pesantren, apa artinya ini? Di sini bahwa jelas bagi kita, makhluk terbaik itu manusia. Baik dari malaikat, baik dari jin, baik dari iblis. Kenapa demikian? Kaum muslimin, karena manusialah yang dipercaya oleh Allah menjadi khalifah. Coba Bapak lihat sekarang ini di Indonesia sudah berdiri baliho-baliho calon-calon legislatif. Itu manusia semua, tidak ada yang jin, tidak ada yang iblis, ya kan? Manusia semua. Jadi yang dipercaya mengelola bumi ini semenjak kakek kita Nabi Adam hanya manusia, ya kan? Dan manusia itu adalah takwim, akar katanya qawwama yuqawwamu takwim. Dalam ilmu bahasa Arab itu disebut masdar. Apanya yang baik? Lahir batin, jasmani dan rohani. Ibu-ibu boleh bandingkan, nanti lihat, iya kan, wajah ibu di kaca atau bandingan juga gajah. Mana rencana? Pasti ibu yang cantik. Ya kan? Nah, ini. Dan kemudian secara rohani kita dikasih nafsu dan dikasih akal. Malaikat bapak-bapak tidak ada nafsunya.
Jadi kalau malaikat itu disuruh oleh Allah memikul aras semenjak dia diciptakan sampai nanti dia tidak akan merasa letih. Karena nafsunya nggak ada. Tidak ada nafsu untuk makan, tidak ada nafsu untuk menikah, tidak ada nafsu untuk memiliki rumah. Dan malah ada malaikat itu yang diciptakan oleh Allah mencabut nyawa saja. Tidak ada dia, oh membanambo ya Allah layuh nambo, minum teh talu ambo juit leo. Baru bambo pai dari Pekanbaru ko mambi angok orang ke Amerika. Tidak ada. Iya kan? Jadi malaikat itu ketika manusia belum ada, bumi ini tidak berubah, Pak. Tidak ada kemajuan. Nah, kapan bumi ini berkembang pesat dengan baik, segalanya ada, sampai teknologi maju seperti sekarang ini, semenjak manusia hidup di muka bumi ini. Maka Allah menyebutkan kepada iblis, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, mengingat dia, mengulang syahadat kembali. Berselawat kepada Nabi, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, kemudian kita doakan beliau, walaupun beliau sudah dijamin masuk surga. Karena doa Nabi itu akan kembali kepada kita. Bapak Ibu, kalau mau minum, kan diisi gelas dengan air. Nabi itu perumpamaannya seperti air yang telah diisi penuh. Sehingga air itu setara dengan tepi gelas, dengan bibir gelas di atas. Kita isi juga dengan salawat. Kita baca doa untuk beliau. Gelas yang telah penuh itu diisi, bagaimana dia? Melimpah. Limpahan air itu kemana? Ke bawah. Yang di bawah itu siapa? Adalah kita. Ya kan? Jadi kalau terdengar nama Nabi disebut, sambung setidak-tidaknya sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Karena limpahannya itu kepada kita. Makanya satu selawat yang kita baca, Allah akan membalas 10 pahala untuk kita. Kenapa harus begitu, Pak Ustadz? Allah itu sendiri berselawat kepada nabinya. Cobalah, itu diterangkan Allah dalam Quran, Pak. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Wa malaikatahu. Jamak itu mufrad. Jamak mufrad. Jamak. Jadi seluruh malaikat Allah, kita tidak tahu berapa banyak malaikat, yang jelas dia banyak dari kita. Jadi Bapak kalau berinfak untuk Masjid Al-Huda ini, tidak dicatat di pengurus jam memberungui-berungui. 5 juta, tidak nyusuri ini papan sedekah. Iya kan? Malaikat sudah menuliskan. Malaikat itu, malaikat tukang tulis pahala itu dengan dosa, Pak. Itu banyaknya 14 miliar. Andaikan memang benar penduduk dunia sekarang 7 miliar kali 2. 14 miliar malaikat itu banyaknya yang akan mencatat amal kita. Jadi kalau tidak nyutulis di pengurus, jangan awak pasang kau buruk. Kalau lainnya lapi lebih tinggi. Ada nyutulis. Malaikat sudah mencatat. Tinggal itu niat Bapak berinfak itu apa? Kalau ikhlas pasti dicatat. Itu saja. Jadi sangat baik kejadian kita manusia ini. Dan diberi kita akal, diberi nafsu. Nafsu ini untuk apa? Untuk berkeinginan melakukan yang lebih baik daripada yang lalu. Jadi nafsu itu kan itu, Pak. Jolongnya Zeppelin membuat ke Patabang dulu, Pak. Kecil ayah ambo, nyolah mencalik di tabiang kecilnya dulu. Patabang nan mulai dibuat dek Zeppelin tu, nyo kan naik tu itu. Itu lo. Lama tu. Sudah tu baru itu. Kemudian timbul lagi ilmu.
karena keinginan manusia lebih baik dari yang biasa, maka pesawat seperti yang sekarang. Ya kan? Malah sekarang sudah siap pula tapi belum diluncurkan. Kalau pesawat itu kecelakaan, ada balok di dalam, kemudian balok itu akan selamat. Penumpangnya tidak akan apa-apa. Ya kan? Ini bapak-bapak. Itu hanya ada bagi manusia. Malaikat nggak ada. Malaikat lihat tu terangan boy apa? Manusia saja. Kalau ada apa bermerek Oppo atau kerjasama orang pekumbu Korea, Oppo. Ini. Jadi manusia ini selalu dinamis. Bahasa piamannya yang dibuat manusia itu the best of the best. Itu bahasa piamannya. Bahasa piaman tu Ustaz, iyo, saya lihat dapat piaman tu dah kek di Australia le. Lawi saya mati. Atau kau bahasanya banyak bahasa Inggris. Come here, kecil orang Inggris. Come here. Hayya, kecil orang Arab. Wai, jadi adonan bahasa Arab nyetiru adonan bahasa Inggris. Jadi karena kita manusia ini, bapak-bapak, dijadikan sebaik-baik kejadian lahir batin, makanya kita dituntun dengan Rasul yang membawa kitab. Karena bisa-bisa manusia yang takwim itu jatuh kepada derajat asfala safilin. Thumma radadnahu asfala safilin. Yang keluar dari koridor peraturan Allah, bagaimanapun takwimnya, dia akan jatuh kepada derajat asfala safilin. Itu sudah jadi bahasa Indonesia. Apa itu? Aspal. Aspal itu di mana letaknya? Di bawah telapak sepatu. Lek kena mau tengkelek nan buat orang parik betul itu nyo pijak je aspal kan. Tengkelek kayu, buat orang kip putih. Bangke atau di bawahnya aja aspal. Manusia bisa rendah seperti itu. Ya kan? Jatuh galang puyuhnya, turun narago dirinya, hilang reputasinya. Kalau dia tidak bertahan di posisi takwim. Untuk bertahan di posisi takwim itu pedomannya Al-Quran. Al-Quran itu tidak usah dikeragui Pak. Karena di dalam surat nomor 2 ayat 2 sudah diberikan oleh Allah penegasan agar kita yakin. Alif Lam Mim. Itu ayat 1 itu surat nomor 2. Ayat 2-nya apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini jangan kamu keragui wahai manusia. Dia ini hidayah, petunjuk untuk orang yang bertakwa. Ya kan? Jadi jangan diragukan Al-Quran. Kalau buku-buku lain Pak, walaupun orang terkenal mengarangnya, tetap ada di halamannya itu, ya kan? Sepatah kata. Di belakangnya sepatah kata itu mereka minta mohon koreksi dan kritik. Di belakangnya bahan bacaan buku-buku siapa yang dibaca. Iya kan? Kalau kita lihat lo cerita Minang mage Manandin, Pak, itu ndak bisa dipertanggungjawabkan ceritanya. Tidak bukan orang Minang, Pak. Samuanya nan orang Minang. Iya kan? Ndak bisa. Sawah orang nanambo bandan, sawah ambo bertanah liek, kabah orang nanambo kaban, mato ambo ndak meliek. Kan? Ada apa dia baca cerita tu? Ya kan? Ada orang Riau kok Pak mengarang cerita giriang-giriang perak dan tikam samurai. Itu beliau Makmur Hendrik. Ketika itu saya mulai bekerja di Semen Padang, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat. Kemudian cerita itu bersambung di koran Haluan dan koran Singgalang. Jadi masalah menyusun cerita ini, Pak Makmur Hendrik ini bapak-bapak sangat mumpuni. Cerita itu disesuaikannya, ya kan, dengan penjajahan. Seakan-akan lakon yang dikarang itu benar-benar ada. Asik kita membaca dulu Pak ketika muda. Sampai sekarang masih saya ingat. Ya kan? Ada ndak apa-apa nan di bawah Gunung Sago kampungnya di Pekumbuan. Ya.
Itu lakonnya si Bongsu namanya. Ya kan? Orang gaiknya nyo bunuh di Jepang sadonyo. Nyo ndak muh beraja basilik. Nyo kerajo berjudi. Pak, kalau basilik tu otot, kalau judi otak aja. Ya kan? Ndak namu aja beraja basilik. Melihat ayah ibunya dun sanaknya diperkosa di Jepang, kemudian dibabat dengan samurai, baru si Bongsu ini bapak-bapak kaum sadar para lu bela diri. Nyo ambil samurai nan tambang di dado ayahnya tu, nyo pai ke Gunung Sago latihan dengan alam. Dengan langkah-langkah yang tidak ada bagi seorang samurai. Bak kata nyo saya. Kan? Tapi dia sangat lihai pak. Hilang akal Jepang nyo lah pandai tu. Iko yo ka baca kak paja aku ko ba aja. Jepang lah itu pak. Hai. Ya kan kamana beh le, nyaman tangannya lurus ke bawah. Melemas tangannya. Tapi begitu samurai Jepang berkelebat, ndak nampak samurai si Bongsu ke. Ya kan? Lah putih se baju Jepang tu buahnya sadonya. Tapi kulitnya ndak kanai. Iko orang pilih ke Jepang. Ya kan? Itu Makmur Hendrik yang mengarang cerita itu. Asik pak membacanya. Namun itu bukan hidayah. Cuma hiburan. Tapi kalau Al-Quran ini dibaca, dia obat, dia hidayah, dan dia hiburan. Kalau Bapak ingin membaca cerita yang berkaitan dengan cinta, bacalah surat Yusuf. Jadi kalau ada lu nak dapat pacar, cocok lah macam surat Yusuf. Gak sagudang boleh dapat pacar sudah. Baca surat Yusuf. Yang baik ke dukun. Baik ke dukun lun sikalulun basi masuk cerobong kereta api. Nangicek dukun. Ngui lah badannya. Awacalah Al-Quran. Dia adalah kitab yang memberikan hidayah dan obat bagi orang yang sakit. Lalu po sembo pak nanambo hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Huda Tobek Godang, atau ada orang menyebut siko Panam, ya kan? Jadi kota kembar nampak. Panama di Amerika, Panam siko. Ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Ya kan? Panam. Mudah-mudahan pesat maju seperti Panama itu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Babinsa, petugas-petugas keamanan, anak-anak ambo, kemanakan ambo yang masih dinas menjadi pegawai, ya kan? Itu alhamdulillah, lengkapilah diri kita dengan kejujuran, dengan menjalankan tugas yang benar. Jangan ada yang berurusan dengan KPK nanti setelah pensiun. Tirulah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu masuk penjara dulu karena fitnahan. Tapi setelah masuk penjara dia jadi raja. Kalau Yusuf nang kini jadi raja lo. Sudah tu baru masuk penjara. Kalian lihat. Kemanya kini orang situ. Jadi raja lo atau masuk penjara boleh. Jangan terjadi itu. Saya doakan anak kemenakan saya yang muda-muda ini berhasil dalam karirnya masing-masing. Diberi kesehatan oleh Allah. Di rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Karirnya selalu meningkat. Amin. Kita nem pensiun kau sabar saya lah Pak. Awak kalau nikmati dulu. Sajak pensiun Pak, ambo langsung bergabung jo PDIP. Pindah jo Ibu Mega tu dah. PDI ya pombo tu penurunan daya ingat dan penghasilan. Tapi alhamdulillah sajak viral ko Pak tawalianya. Ya, penambahan daya ingat dan penghasilan. Ya kan? Nyo tambah pensiun ambo de Allah. Indah adu ambo nantak diagi amplop bersih pitih pulang haji. Ya kan? Wei kau dek musajiknya kau banyak jamaahnya mungkin gadangnya lagi. Ini rezeki dari Allah melalui kita sama
sama kita. Jadi jangan khawatir dalam hidup ini. Kalau anakmu tidak sekolah di negeri, ijazahnya tidak ada, bagaimana dia melamar kerja nanti? Yang menggaji kita itu Allah, Pak. Bukan tempat kerja kita. Ya kan? Banyak orang kaum muslimin, para jemaah, tidak bekerja di pegawai, di BUMN, di mana saja, tapi dia diberi rezeki banyak oleh Allah. Karena rezeki itu yang mengatur Allah. Jadi bapak-bapak yang telah umur 57, 58 kan pensiun. Kalau tidak eselon 2, ajan payah nak berfikir, kau dapat sekit gulo je sekit kilo. Ya kan? Kau setahu le ke pensiun nak babinan tu alun seorang je le. Wah nanti caranya kau. Tu awak memikirkan kerajaan Allah namanya. Kerajaan Allah kalau dipikir tak takafir di otak awak kata. Ya kan? Tak takafir. Ya kan? Karena apa? Allah itu beda dengan kita. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Dia tidak berat mengurus langit dan bumi ini beserta isinya, karena dia maha besar dan maha tinggi. Kalau kita kecil. Ya kan? Jadi ambo tidak ada berfikir sejak dulu dah, Pak. Bab itu Allah lah mentakdirkan ambo dalam bakarajo, ambo lah mubalik yo. Kalau untuk di Padang tahun lepas 3 lah viral, Pak. Media sosial, kau nan 2 tahun kau baru antara lo orang gay, kau nyorakam ni orang. Iya kan? Nah. Kalau Ustaz Samad tu Ustaz modal sahabat angke jo anak ambo nang paling ngadang. Ilmunya banyak. Aku orang gay, kau masuk lo ke media sosial. Sekolahnya saya tak sampai dah. Nan disabuian Pak RT tadi itu nama ambo dan sawananya, dan itu nan ada dalam kartu penduduk. Rista Wardi. Datuk Marajo tungke ame tu galak slogan situnya. Di malu ada tungke orang ame. Ini apa-apa itu. Ya kan? Pai mengajinya rampok orang. Nah, amplop dapat seketiknya tungke hilang. Ya. Tak ada. Nama Boris Tawardi itu. Ada je nyebut di spanduk orang pakai Dr. Andes. Ambo khawatir kok Pak, tapi ambo kan tak mencari kerja di luar dok. Kalau mencari kerja ke kantor, agaknya tanya orang. Ah, ijazah Dr. Andes. Ya kan? Tak ada. Cuma nyebut orang itu kalau dia panduk macam lihat safari dakwah. Dipindah ke Bahasa Minang DRS tu dakwah Raun Sawali. Kini terakhir kau di Pekanbaru, tapi masih di Riau. Besok khutbah Idul Adha. Ni mah di Teluk Kuantan. Ya. Jadi dari siku kok nyojapui orang, nyolah ke menjapui besok, ya kan? Nyobau ke Teluk Kuantan. Khutbah hari Kamis. Sudah tu baru pulang. Atau putar kepala lo mungkin. Sudah tu. Taruh lo ke Sungai Pua. Ada apa orang Sungai Pua? Dah ada nang ke Samalang orang tu le, ada pantunnya. Urang sari, orang Sungai Pua, Batagak, Batu Pelano, Abi, Lapik, Kasu, Latajua, orang rumah mau sia pula. Dia jadi orang Sungai Pua. Tapi mereka itu berjasa untuk negara ini. Ketika perjuangan melawan Belanda tahun 48, orang Sungai Pua lah pandai membuat badie, Pak. Ya kan? Mereka tukang apa basi? Apa nih? Banyak itu bantuannya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, terutama di Kabupaten Agam. Jo Sanjato dibuat orang Sungai Pua itulah. Akhirnya Belanda lari dari Bukit Tinggi, tinggal lubangnya saja. Kalau tidak percaya, Pak, baiklah ke sana. Lubangnya pang tu saya tinggal, nah, doinya seorangnya. Sandalnya ada sih kau tinggal 4. Sandal jepit Jepang. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, salah satu untuk mempertahankan ketakwiman kita itu adalah ada suatu amal yang harus kita kerjakan di bulan Zulhijjah ini. Satu sudah berlalu dan sudah selesai, beliau itu berangkat.
duta-duta bangsa yang menuju tanah suci. Namanya ibadah haji. Istimewanya ibadah haji di dalam bulan Zulhijjah ini ada pula ibadah umrah wajib yang disebut haji tamattu. Jadi dua itu. Ada haji tamattu atau umrah, ada kemudian haji yang harus dilaksanakan pertama-tama nanti adalah besok di tanggal 9 Zulhijjah wukuf. Kita doakan seluruh kaum muslimin, mukminin dan mukminat yang berangkat pada tahun ini, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kita doakan mendapat haji mabrur. Amin. Selamat beliau berangkat dan selamat beribadah. Tidak ada halangan dan rintangan. Selamat kembali pulang ke tanah air dan mendapat haji mabrur. Amin. Ya. Bapak-bapak nanalun, ya kan, tapilah mendaftar 10 tahun yang lalu, sabar saja. Kok mati kami Bapak Ustaz? Niat apa telah disampaikan Allah. Mati jauh itu urusan Allah. Awak kan sehat sadonya kini kok Pak. Sehat kan? Tapi bisa saya mati beko. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah seorang jamaah kita Masjid Al-Huda Tobe Godang. Mari kita sama-sama melayat ke rumah duka. Beliau ikut tadi mendengarkan tausiah Ustadz Ristawardi. Namanya tuh nambah sanda ditunggak tuh. Jangan khawatir loh Bu, bersanda saja. Itu contoh. Ya kan? Ya kan? Jadi kalau ada bapak yang telah mendaftar bertahun-tahun meninggal, ya. Nah ini mungkin yang lebih jelas ya untuk ke belakang. Karena apa? Karena roh itu Allah yang memegang. Ketika kita tidur, roh dipegang Allah. Orang mati, roh diambil Allah. Orang tidur, kemudian belum sampai ajalnya, dikembalikan oleh Allah. Ya kan? Walaupun ketika tidur itu dia masih bernapas, tapi dia tidak sadar. Itu orang tidur. Orang meninggal, tidak dikembalikan oleh Allah. Kalau kita sudah meninggal dunia, Pak, tidak bisa kita lagi beramal seperti biasa. Kecuali kalau ada 3 yang kita tinggalkan. Pertama apa? Sedekah jariyah. Maka setiap bapak masuk ke masjid ini, jangan lupa mengisi kotak infak. Itulah untuk awak. Yang kedua, kalau kita sempurna mendidik anak kita di dalam agama, dia menjadi anak saleh. Setiap dia membaca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita diazab di alam kubur, berhenti malaikat pada saat itu dengan doa yang dibaca anak kita. Begitu juga yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada ilmu bapak yang spesifik, ajarkan ke orang. Kadang-kadang orang tak mau Pak, dia ajar gitu ilmu begini mah. Hanya orang nama ju tempi deh. Iya kan? Itu pici cara berpikir. Iya kan? Semakin banyak orang yang diajar, semakin diamalkannya, semakin maju dia. Kita menuai pahala, bukan saja di dunia, tapi sampai ke alam barzakh. Dikirim pahala oleh Allah, ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada nanti goto Pak, tidak ada penyambung amal awak kalau mati deh. Bah orang mati itu Ustaz, kalau orang Islam lah ijolah beruntung. Untung. Tabuh di gua tigo badan baganju babalik pulang katampe asa mulo jadi surui ke tanah nan selingkap. Badarun aye pamandian balas ye bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi aye bungo. Bararak lalu ke surau, tibo di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyolah pandam pakuburan, tagolek di liang lahat, tanah sebingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat dibateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan
tatagak meja nandu manyalo si pudiang hitam doa dibaca penghabisan kubur tatumbun orang pai. Ya itu. Coba ulang lihat nama baca. Itulah kalau kita lahir orang Islam. Tapi maukah kalau kita yang meninggal itu suami, lain nama lalu istri dia teh kubur tu gak semalam maunya doa. Walaupun sirah matonya menangis. Enak. Kalau istri yang meninggal betapapun cantiknya, sangat sedih suami ini, anak kita masih kecil-kecil Dinda, kenapa Adinda keburu pergi sampai nyok kaki kubur. Ya kan? Tapi apa yang terjadi? Besoknya tak mengakeh lah. Nyo siram nyo aye. Lah 2 tahun nyo siramnya. Deh sayangnya Pak ko jo bininya. Orang tak tahu, kiranya nyo berjanji jo bininya kok. Kalau mati Adinda apabila udah boleh ada ganti. Kalau lah tumbuh rumput di kubur kau dah, tu kau nyo siram sekali. Jadi ibu-ibu je percaya nak je sayang laki kau lah. Ya kan? Awak mati nyo babi ni. Supaya nak gak jarak tanya menyiram kubur je supaya rumput nak bisa tum. Habis tu jawab. Ya kan? Bapak sekarang bikinlah rumah tahfiz, bikinlah pantia asuhan. Tiru Ustaz kita Ustaz Samad itu. Uang yang didapatkannya dibangunkan untuk pesantren. Ya kan? Kita yang kaya-kaya lakukanlah itu, Pak. Ini investasi akhirat. Berarti kalau kita begitu, sebahagian harta kita sudah dibawa mati. Memang Allah cuma sebahagian memerintahkan, bukan semuanya. Wa mimma razaqnahum. Kalau sadonya lo biaya Allah. Dan Allah nyuruh sebagian. Berarti harta kita sudah terbawa mati. Kalau Pak membuat rumah kos ke rumah kos juga, ya kan? Nah, itu Pak Pasewan, alistri mahasiswa kalau membayi, ya kan? Itu tengkulak awak namanya. Lihat dengar Pak tu. Kalau dapat membuat rumah kos, Pak tak ada. Buatlah kat 100 petak para kamarnya, tanyuan ke kampus. Wahai dosen-dosen, bara orang anak kuliah kok utaknya pintar, tapi orang gaibnya miskin. Biarlah tinggal di rumah kos ambo, ndak membayar. Atau ndak ada. Iko Pak naik sekali 2 bulan sewanya tu nak naik. Juga kan nyobai orang gaibnya banseknya nak sekolahnya. Boleh buat rumah kos, tapi di perayaan untuk mahasiswa dan utaknya santiang, ruang gaibnya miskin. Ya kan? Itu sudah tersimpan harta kita untuk investasi akhirat. Tapi nanti deposito nomor bantu sebun kabun sawit berhektar-hektar. Ya kan? Binatang ternak yang dipelihara di padang mengatih Payakumbuh jutaan ekor. Itu bapak-bapak barang lapeh alun tantu punya awak tu doh. Kalau awak mati balangkang sambalang kue awak jangkang orang nanti tinggal 6 kue. Cewek. Ya kan? Lah sampai idahnya orang rumah awak persiko kan beidah Pak. Sampai bulan 10 hari. Hanya nikah je pacar lamanya. Ambo nak berpencarian dia nak cinta kita nak lama disambung balik. Pitih udah ambo nak meninggal kau banyak. Nyoba bini barunya tu ke rumah awak. Rumah awak sama je Raja Salman tu rencaknya. Iya kan? Awak itu sedari kubur jelia. Bainfa la ado bersedekah la ado sempili kariang. Bini lah nyoba bini lo diorang. Nanti bawa ke akhirat la ado. Itu nang kapak pikirannya galak-galaknya. Bagaimana membawa harta untuk mati? Itu caranya. Jangan ditiru dulu orang agama lain Pak. Kubur namanya ke dalam kubur. Bekonya kali orang tahu. Ambil.
Jadi membawa harta mati itu diinfakkan sebelum kita mati. Karena manusia Pak, di dalam Al-Quran diceritakan Allah banyak nan manyasa alun bainfak kalau malaikat maut dah tiba. Bapak baca nanti surat Al-Munafikun. Mungkin banyak kita menghafal ayat ini. Ayat ini yang sering dihafal oleh imam, dibaca ketika salat. Bacaannya begini: Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi yang melalaikan orang mengingat Allah ini karena mengumpulkan harta. Dah ada hari nanti senggang dari mengumpulkan harta. La takurumpul harta awak sakit. Biarlah habis harta asal penyakit itu manusia apa Pak? Tak tentu kaum muslimin yang mengumpul harta tu, ya kan? Ilmu dia pagi, petang, siang, malam, kemudianlah sakit. Adalah harta yang terkumpul kau habis asal sehat. Itu manusia. Jadi manusia ini makhluk aneh, ya kan? Ketika malaikat maut datang untuk mengambil rohnya, keciknya ke Allah. Allah menyuruh sebelum mati, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Itu kata Allah. Inyo dah itu nanyo dangano. Lah tiba malaikat maut, inyo membanalai. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kemangang kecil Allah. Fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Seluruh kebun sawitku di Riau ini akan saya lelang, akan bikin pesantren modern. Semua harta benda saya yang ada di bank akan saya cairkan, kemudian akan saya bangun panti asuhan terbesar dan termegah di Riau ini. Akan rencananya tuh. Tapi ketika malaikat maut lah datang. Lihat mu Allah. Nah, mu Allah dah bahagia je Allah kayaknya faya. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau lah sampai ajal ndak bisa ledo bos kecil. Ndak bisa ledo yuang. Ya kan? Adalah mengecek dia teh ndak andangan. Ya kan? Kini yang laka mati itu minta hidup balik. Lekan amo sador atau angifan ndak kaden nubah takdir godo kecil. Ya kan, wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau dipindah tu bahasa Minang buruk na tu Pak. Kini mati sedang aja. Dan tahu na perangai sampili kariang je. Dan hidup na balik ndak jadi yang mati tibo perangai lamuang tu balik kelera. Ya kan, ndak amu Allah. Jadi sebelum tiba malaikat maut, pindahkanlah harta untuk jalan Allah. Nah, akhirnya ada ibadah cik lain selain dari haji ko untuk bulan Zulhijjah. Mandabih udhiyah. Ya kan? Saya lihat setiap masjid ada ini. Tapi hati-hati, bisa saja udhiyah ini tidak diterima Allah. Kenapa? Yang dikorbankan itu yang jelek dan hati tidak ikhlas. Itu bisa Bapak baca dalam surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abanai adama bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Telah engkau baca ya Muhammad kisah putra Adam, Qabil dan Habil ketika kami suruh berkorban, yang satu diterima, yang satu ditolak. Yang diterima itu apa? Yang dikorbankannya yang bagus dan niatnya karena Allah. Yang ditolak itu apa? Yang dikorbankannya yang jelek, niatnya bukan karena Allah. Sepanjang masa akan berlaku itu. Sebab tidak semua kita ini bisa jadi orang ikhlas. Ya kan? Banyak jemaah Bapak menerima daging berungitnya. Yalah kalau dia penitia nyo hagi rame-rame dah ada nan daging je. Si kuyawi dan berkorban besok dan nalia berkorban ke negari dia. Ya kan? Ini tidak
Tiru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah diantar daging korban tu ke rumahnya. 100 hikunya mendabi jawi. Ada antar daging 2 kilo. Ma qarraba ma laisa indi. Apa yang aku korbankan jadi agih jangan boleh. Tak ada bagian yang boleh tu dah. Kalau Ibrahim nak ini jangan nampak cuba macam itu. Iya kan? Cuma dia tempat korban. Kalau nak diagih jangan daging. Kalau sekarang kan sapi yang kita sembelih atau ada lagi kambing. Ada suatu daerah tidak ada sapi dan kambing di sana, kerbau. Tu rancak lah tu, tambah banyak dagingnya tu. Kerbau tu. Ya kan? Dagingnya manis tu. Ambo ketika kerajo dulu tu ada kawan menjual nasi, ya kan? Nah, itu tidak dendeng ambo tanya, ada goreng kerbau. Ya kan? Itu berarti dendeng masih nambah dari itu dipagatok rimbang mata pindah pario mata dibuat semelado pakai asam. Ini dulu di zaman Nabi Ibrahim yang suruh dikorbankan itu anak Pak. Kalau lain mudah dapat anak itu tidak ada. Lah 100 tahun umur baru dapat anak. Lah 75 tahun nikah. Ya kan? Kalau awak kini bapak bakal puru yang saya nak kau sama joran bayar di lacuyan. Ya kan? Tengah 2 tahun beranak lo ni, tengah 2 tahun beranak lo ni. Lain kan amu bini apa tu beranak sonsang, kan sakit tu. Tapi nya dia ada Allah sifat pelupa. Sudah beranak sonsang tu dia sakit dah aja. 2 tahun sudah tu nya dah lupa lo beranak aja lah. Jadi kalau ada bini apa pelupa, jangan berang tak Pak. Ya kan? Misalnya ada anak Pak Sawali ke pasar ya. Dia bagian udah itu ya. Kalau putar-putarnya di pasar tu lama lo pulang, tiba di rumah ditanyaan, "Lai babalian pakirim muda." Deh yo lupa dah. Akayu asa sepeda lah. Dia lah udah balik. Piti nanti dia minta balik. Biasalah dia nyolai. Kalau piti na lain. Ya kan? Awali sudah Pak. Gadang jaso ibu-ibu bini awak ko pelupa Pak. Bisa beranaknya sampai soalnya Pak. Setiap beranak tu sakit mah. Itu je. Awikonya lah lupa lo ni. Kalau indak pelupa lah nyawa ndak boleh apa mendakik ni. Pai lo dah ni kelama ada udah saja. Sakitnya ada. Sekarang yang disuruh sapi. Nabi Ibrahim itu lah dapat anak, tapi babini celai lo. Babini dia celai Pak. Tapi bukan kemauan beliau. Istrinya yang tua. Dia lah mau cari udah bini dan kedua supaya beranak. Sebab ambo lah lama kropos monopos. Mungkin aja. Ambo cari udah bini. Siap. Anak angke awak dulu je. Siapa namanya? Lupa mau ajir. Jadi apa kalau ada anak angke nyerancak apa rupa dengan apa? Boleh dinikahi. Nanti boleh tu anak tiri, anak kandung. Ya kan? Pergi jenggai ibu lu jenebo lah. Menikah dengan anak angkat beliau orang Mesir namanya Hajir. Ketika akan bergaul dengan istrinya itu, dia baca doa. Jangan lupa ini, yang muda-muda ya, yang produktif. Kalau produktif tu tak tentu lupa, bu takkan anak masuk muda, tak siang, tak malam, tak tengah hari bergaul je. Ya kan? Baca doanya. Bismillahi Allahumma jannibni wa jannibis syaitan ala ma razaqtani. Dengan nama Engkau ya Allah kami bergaul suami istri, dan hindarkanlah kami dari bisikan-bisikan setan ketika bergaul ini. Contohnya ketika bergaul je bini itu nanti bayang pacar lama atau digadu setan awak tu Pak. Arah sojinya awak padonan dipergauli bini. Itulah digadu setan awak bersanggama dengan istri kita. Kalau ada apa itu ubahlah perangai.
Lai terengah dapat tau. Lai. Jadi sirangka anak awak dia. Apa lai tahu sirangka? Sirangka kalau sudah batalu hanya sakit-sakit. Talu kau mana teh? Batanyo ke anaknya. Sajak kalian keluar dari talu, lai berperhatian ayah. Lai ya. Bahaya nampak di kalian. Ayah madok ke Sumatera Barat, piarah jalan ayah arah ke Kampar. Sirangka itu ya. Lai tahu bang sebabnya kau. Tak tahu dah ya. Iko dek kaki ang do luka bergaul jo nenek ang. Indahnya baca bismillah. Mayri ang jalan ayah jadi. Jangan tiru lendak na ayah ka mati lai ka mamado kasinan langkah di. Jadi kecil anak serangkap. Lah mati ayahnya kali berubah jalannya sampai gini. Di apaknya Mayri ang. Anaknya Mayri ang. Jadi Nabi Ibrahim meminta sesudah itu, Rabbi habli minas salihin. Bagaimana tandanya anak salihin ini? Ketika disampaikan oleh Nabi Ibrahim akan menyembelih dia, disuruh oleh Allah untuk korban tahun itu. Sana perintahku dalam mimpi, Pak. 2 kali mimpi ko dipayunnya istri. Dia sudah mimpi ya. Nyuruh dia Allah mendabi anak aku. Calik lah dulu dah. Mungkin mimpi ko bungo lalu. Adirangan kecil isteri ko kerana anak ko berdua punya. Tapi malam besok barulah mimpi balik. Iya kan? Disampaikan anak le. Ya bunayya, inni ara fil manam. Nah, ayah bermimpi malam na. Mimpi ayah. Anni azbahuka. Rasanya ya disuruh menyembelih engkau. Ini sudah 3 malam nak. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Anakku ba? Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Anak ini penyantun. Apa katanya? Qala ya abati fa'al. Ayat. Kerajukanlah. Matu maru. Suai jo perintah Allah. Satajiduni. Allah akan mendapati saya dalam keadaan sabar. Insya Allah. Ambo dulu anak ambo agak penyantun kok Pak. Tinggal di Cakung Jakarta, di Kelurahan Pegilingan. Badan badago ganteng tapi kulitnya hitam. Sama jo kayu terpanggang. Ya kan? Pi potongannya gagah. Apa nyantun panalepon panggalak pi kok kadidabi kok mungkin dak mau. Namanya si Padli. Padli iyo ya. Tahun kini ayah mimpi serupa Nabi Ibrahim na. Untuk korban tahun kini Padli nang kadidabi kecil Allah. Sebab Padli na lega gaput. Ba pandapek Padli na. Anyo galak ya kan? Ya. Ayah akan lagi gapur ya. Umur ayah lah 71. Lapat tweet mati je. Aku ayah saya tidak bisa. Wah aja weh. Akini ndak anak le do Pak. Jawi, Bantiang, Kabau kan? Kami. Kalau jadi didabi anak dulu Pak. Mendabi anak 7 tahun. Ya kan? Jadi besok ambo usulkan apa-apa ibu-ibu dan satu korban kok layamu. Kan awak disunatkan hadir di tempat penyembelihan. Banyak hikmahnya tuh. Sabalun jawi ko disembelih babisi apa ke telinganya sebelum takbir. Anu ke kami bisi Ustaz. Allah babini yang. Tanyong ke jawi itu. Kalau pandai lah menjawab alul ledat. 5 tahun umur dia baru dah. Mak ada yang begini lah. Ya kan? 5 tahun lah kan ada biar. Orang gaya-gayanya kan. Alunnya kan ada biar. Bersyukurlah kita jadi manusia. Itulah nasib nasib jawi atau sapi. Nanti ketika lehernya digorok, Bismillahi Allahu Akbar, menyembur-nyembur darah. Saat itu Bapak tadahkan tangan, keluarkan air mata. Saya manusia biasa ya Allah. Manusia yang banyak dosa semenjak balik ya Allah. Ambo ndak nabi itu ya Allah.
ampunkan dosa ambo, keluar dosa ambo di tubuh sama je darah maili ko ya Allah. Banyak hikmah. Ya kan? Nah, jadi hadirlah ke tempat penyembelihan agar kita semakin sadar kita makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Nah, sudah tu ada orang bertanya ke Nabi berapa halanya. Dek Nabi menjawab tu sebab seolah ini tanya orang aku dijawab. Min kulli sya'ratin hasanah kecik Nabi. Setiap alai bulu jawi itu cik faloi. Adalah tukang jagal dan pernah metong bulu jawi. Janggui ambo ke payah metong Nabi. Apalagi bulu jawi. Bamang kau berpanjangan janggui ustaz. Ustaz orang salafi. Janggui itu tidak pakai orang salafi gitu. Kalau ulama salaf itu memang betul mengikuti rabi, mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in. Tapi janggui tidak ada kaitannya juga itu. Cuma disunahkan kena Nabi kok layamot. Nyo ada juga gunanya kok Pak. Walaupun tidak ada sunnah, elok pulo berumpui panjang dimakan jawi balang tigo, elok pulo berjanggui panjang salemo jatuh di tampuangnya. Jadi melaki awak ambil tisunya lah laki sih. Nan kedua main dengan karajo tukang cukup. Tapi kalau benar ini sunnah, ya kan? Saya akan mendapatkan pahala dengan memanjangkan jenggot. Adalah kawan lain lo ustaz di Nabi bisa lah sama je janggui kambing aja. Yo kok akan yo gian amo lah orang. Ya. Itulah tausiah kita dalam rangka silaturahmi di Masjid Paripurna Al-Huda ini. Nan salah sadonya dari ambo Pak, nan bana dari Allah. Qul sadaqallah. Katakanlah ya Muhammad, yang datang dari Allah itu benar semuanya. Tapi kok lai tasabui ambo jonan bana, mudah-mudahan ambo dia giat pando de Allah. Kalau nan bana tu apa amalkan, apa-apa dimasukkan de Allah jo ibu-ibu ke dalam surga. Doakan ambo doakan apa? Ya Allah, sehatkan ya Ustaz Ristawardi, banyak undangan orang nang kanyo panuhi dai. Ya kan? Jangan disumpahi dah, Bu. Kalau ibu sumpahi bini ambo lah mati, terambau dimpi janjang nambo. Sudah bini mati ambo ibu sumpahi lo. Doakan ambo bisa aja menurut semua undangan. Dan saya minta sehat kepada Allah karena usia 71 bukan usia yang muda lagi. Namun anehnya banyak orang minta berfoto jombo. Ya kan? Manga kalian memfoto orang gaik ke. Jadi adalah suatu kebanggaan nampaknya di orang kau bawa foto je Ustaz viral. Itu. Ibu-ibu bapak-bapak, ambo mengaluan kecek kau Pak, itu lidah nama kerajo. Kalau apa sedang menyai ubi untuk makanan itu, luko tangan apa dipisau badarah. 2-3 taweh panawa sanang nanindak tampak bakeh jo betadinnya sehat jo. Tapi luko di lidah sari ubenya. Mandanyui kau bunubun manggaga karanteati di luar mungkin dak mangasan di dalam menaruh dandam. Samo jo kain balipe dalam mari. Disangko boleh buah nipah kironyo ampe bapak sagi di luar lipe ndak berubah di dalam kok cair tiup ragi. Ko ado apa-apa nanti singguang jo lidah ambo serupa kain balipek cair tiuk ragi tadi, ambo mohon dimaafkan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lede ke maaf ambo tuan. Salah ke Allah ambo minta ampun. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah jamaah ini jamaah yang baik ya Allah. Jadikanlah negeri kini negeri yang aman ya Allah. Jadikanlah rumah tangga beliau-beliau ini rumah tangga yang sakinah mawaddah ya Allah. Dan nanti meninggal dunia matikanlah kami husnul khatimah dan masukkan kami ke dalam jannah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Boleh hamba berpantun penutup. Di mana letak jalan kagugut dake simpang padang luar.
Sungai Tanang je Bukit Tinggi tasabut ayah jadinya. Di maca ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Lah de lape jamaah jo atinan suci jemukonan jadinya. Apa kira lalai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.